Baik, semangat pagi buat anak-anak kami semuanya. Skalar, lalu vektor. Nah, besaran skalar ialah besaran yang cukup dinyatakan oleh angkanya saja atau nilainya saja, gitu ya. Jadi skalar tidak tergantung terhadap sistem koordinat. Artinya, untuk besaran skalar itu kita tidak membutuhkan di mana arahnya gitu atau di mana posisinya. Nah, sedangkan untuk besaran vektor ya, untuk besaran vektor itu adalah besaran bukan hanya dinyatakan oleh nilainya saja, tapi dia juga membutuhkan arah. Nah, ini syarat-syarat atau cara penulisan tentang notasi vektor. Ya, ini adalah sebuah gambar tanda panah, ada P dan ada Q. Jadi kalau dibaca ini adalah vektor PQ. Jadi kalau misalnya di buku atau di buku cetak gitu kan, kalau dia ada huruf yang ditebalkan, itu berarti menyatakan bahwasannya itu adalah sebuah vektor. Nilainya vektor A atau namanya vektor A. Atau misalnya kalau ada huruf yang dikasih tanda panah nih di atasnya nih. Nih, tanda panah di atasnya. Itu menyatakan bahwasannya dia adalah vektor A. Atau misalnya ditulis miring. Nih, ditulis miring. Jadi notasi atau pemakaiannya itu menggunakan huruf tebal kalau biasanya di buku cetak gitu ya, di buku cetak. Jadi atau tanda panah atau garis miring. Tapi biasanya yang sering kalau di buku cetak itu adalah huruf tebal gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia dikasih tanda panah. Nah, sedangkan untuk nilainya biasanya selalu diberikan ini. Ya, ada garis dua gini yang menyatakan dia tanda mutlak. Bagaimana operasi matematiknya? Jadi di sini yang saya akan bahas di sini, jadi operasi matematiknya tuh ada dua, tapi yang akan saya bahas hanya tentang penjumlahan dulu ya. Jadi operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, nah kita masuk langsung satu nih, jajaran genjang. Untuk metode jajaran genjang, misalkan vektor A, nih vektor A bentuknya gini ya, yang merah ya, vektor A. Lalu vektor B itu agak naik dia ke atas, jadi agak naik membentuk sudut. Nah, ditanya nih, kalau misalnya hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B, itu kira-kira gimana? Nah, untuk menjawabnya, resultan A ditambah B, resultan vektor A ditambah B. Nah, oke, untuk lebih mudahnya biar saya perbesar gambarnya. Jadi, misalkan tadi ini vektor A, kita gambarkan nih vektor A. Vektor A di sini ya. Ini vektor A, kita gambarkan. Oke. Ini dia vektor A. Lalu vektor B, tadi kan agak miring nih, berarti ini dia agak miring nih. Oke, agak miring nih. Lalu pangkal vektornya, ini kan pangkal vektornya di sini nih, ya, pangkal vektor. Kita himpit nih, pangkal vektor B kita himpit dengan pangkal vektor A. Jadi ketika ini seperti membentuk nih. Nah, ini ya, membentuk jajaran kencang nih. Jadi kita tarik garis putus-putus dari sini ya, menyerupai vektor A. Lalu dari sini kita tarik garis putus-putus nih. Nih. Oke, sehingga ini membentuk jajaran kencang. Nah, jadi hasil penjumlahannya, resultannya itu adalah ini. Jadi keluar dari pangkalnya nih. Nih, keluar dari pangkal. Gitu ya. Jadi resultannya itu keluar dari pangkalnya. Ini dia. Oke, jadi keluar dari pangkalnya. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Itu kita dapat gunakan persamaan ini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali vektor A, ini panjang A, kali B dikali cos theta. Cosnya yang mana? Cos itu adalah sudut pembentuk ini. Sudut antara vektor A dan vektor B. Ini dia cos thetanya. Nih, di sini cos thetanya. Oke, jadi sudut antara A dan B. Jadi untuk menentukan jumlahnya tuh begitu. Oke. Lalu kalau misalnya nih, bagaimana selisihnya gitu ya, selisihnya atau pengurangannya. Jadi kalau misalnya A dikurang B gitu ya. Jadi kalau yang namanya dikurang kita tinggal balikkan arahnya. Kalau tadi B kan arahnya ke sana nih. Nah, jadi kalau pengurangan balikkan aja arahnya, arah berlawanan. Jadi arahnya kemari. Sehingga hasilnya tuh nih. Nih hasilnya. Oke.
Hasilnya begini. Lalu hasilnya bagaimana nih? Kalau misalnya ada pengurangan. Nah, apakah di sini A kuadrat kurang B kuadrat? No, gitu ya, bukan ya. Jadi tetap penjumlahan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang. Di sini kurangnya nih. Kurang 2 kali A kali B dikali cos theta. Cosnya yang mana? Cos itu adalah sudut pembentuknya ini. Nih, ini cosnya, gitu ya. Jadi cosnya itu tetap sudut dari vektor A dan vektor B. Oke, sampai situ dia. Baik, terus kita lihat. Jika vektor A dan vektor B searah, maka sudut yang dibentuknya adalah 0 derajat. Lalu kalau berlawanan arah, dia 180. Jadi kalau 180 itu berarti hasil resultannya adalah pengurangan. Jadi vektor A dikurang vektor B, gitu ya. Dan kalau misalnya tegak lurus, ya, kalau misalnya tegak lurus berarti sudutnya adalah 90. Maka resultannya di sini, nah, itu dia. Baik. Sekarang kita masuk bagaimana penjumlahan vektor kalau segitiga. Contohnya nih, vektor A ditambah vektor B. Nih dia, vektor A, oke, ditambah vektor B. Jadi ujungnya vektor A ketemu dengan pangkalnya vektor B. Ini dia, ketemu. Jadi disambung aja, sama panjangnya, sama arahnya. Maka resultannya adalah dari pangkal A menuju B. Ini dia. Oke, dari pangkal A menuju B. Oke. Bagaimana kalau misalnya segi banyak? Ya sebenarnya sama aja. Kalau misalnya ini ada vektor A, ya, ini ada vektor B, ini ada vektor C, oke, ini ada vektor D. Lalu ditanya berapakah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Maka hasilnya adalah sama seperti segitiga tadi. A, gambarkan vektor A, oke. Lalu gambarkan vektor B, sama arahnya sama panjangnya. Ini dia ya. Lalu gambarkan vektor C. Vektor C berbalik arah nih ke sini, ya, berbalik arah ke sini dia. Oke, ini vektor C dan ini vektor D. Ini. Lalu resultannya dari mana? Dari mana tadi dimulai? Pangkal A. Ujungnya di mana? Di D. Berarti resultannya ya ini. Udah gitu aja, hanya dengan gambar. Jadi dengan gambar itu nanti kamu ukur nih berapa panjang gambarnya. Itulah dengan metode poligon. Baik. Contoh soal, ya, contoh soal. Gambar berikut adalah gambar 3 buah vektor dan gambar berbagai kemungkinan operasi vektor yang dipakai untuk menjawab soal, gitu ya. Contohnya ini adalah ini vektor A. Oke, ini vektor A. Lalu yang ini vektor B dan yang ini vektor C. Oke. Yang ditanya, gambar yang mewakili operasi vektor resultannya A ditambah B ditambah C. Jadi kalau saya gambarkan gini dulu, ya, ini vektor A tadi. Oke, ya ini vektor A. Lalu di ujungnya vektor A ada vektor B yang arahnya ke bawah nih. Ya, arahnya ke bawah. Oke, harus sama besar. Ya, arahnya ke bawah. Ini vektor B. Ini ya. Lalu di ujungnya vektor B ada vektor C yang arahnya begini. Oke, kira-kira ya. Oke, lalu manakah resultannya? Ya dari A menuju ini vektor C. Ya, coba kita perhatikan. Berarti jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah B. Oke ya, jawabannya adalah B. Jadi yang mirip tuh nih. Ini A, ini adalah vektor A, lalu yang ke bawah vektor B, ya. Lalu ini adalah vektor C, ya. A tambah B tambah C. Oke. Nah, lalu resultannya adalah ini. Ini ya. A tambah B tambah C. Oke, itu dia. Baik, selanjutnya. Dua buah vektor, ya, dua buah vektor kecepatan yang nilainya masing-masing nih 5 dan 10. Jadi ada dua buah vektor. Vektor kecepatan yang nilainya 5 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Memiliki titik tangkap yang sama dan mengapit sudut 60 derajat.
maka nilai resultan kedua vektor tersebut. Jadi kita anggap saja ya. Jadi ada dua buah vektor katanya, kita anggap saja ini vektor yang pertama yang nilainya adalah 5. Oke. Lalu dia membentuk satu titik tangkap ya. Jadi satu titik tangkap. Oke. Membentuk sudut nih. Titik tangkap nih vektor yang kedua yang nilainya adalah 10. Oke. Jadi membentuk satu titik tangkap nih. Membentuk sudut, iya, membentuk sudut 60. Ini ya, membentuk sudut 60 derajat. Lalu ditanya, maka nilai resultan kedua vektor tersebut adalah, nah ini kita bisa menggunakan metode jajaran genjang ya. Ini dia metode jajaran genjang. Ini membentuk sudut sama. Berarti besarnya resultannya adalah jadi besarnya resultannya, ingat kita tarik dari titik pangkal ini kemarin ya, inilah resultan 5 tambah ini. Nah, bagaimana tadi cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita gunakan persamaan resultan itu sama dengan ya tadi sesuai dengan yang kita pelajari ya, itu ada rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah iya masih ingat saya rasa ya, 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Oke, jadi kita langsung masukkan nilainya ya, kita langsung masukkan nilainya. Dari sini sama dengan ya akar ya A kuadratnya berapa nih, 5, kita anggap tadi di 5 ya. Di 5 kuadrat ditambah 10 ya, 10 kuadrat ditambah ya 2 kali 5 dikali 10 iya dikali cos tetanya. Berarti cosnya sudutnya berapa tadi yang terbentuk? 60. Maka kita langsung tulis di sini cos 60. Oke. Berarti dari sini langsung saja ya kita bisa jumlahkan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat itu 25 tambah 100 125 ya. 125. Oke, 125 ditambah. Iya, cos 60. Cos 60 itu setengah kali 5, setengah kali 10 5. 5 kali 10 50. Oke, 50 ya. Berarti dari sini 125 tambah 50 itu adalah akar 175. Jadi kalau 175 itu kalau kita buat dalam bentuk pecahan itu sama dengan 25 kali 3 ya. Berarti 5 akar 3. Jadi jawabnya adalah 5 akar 3. Gitu dia.